Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan banggakan mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah 2020 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Hari ini kita masuk pada materi ini, metodologi studi Islam. Kita bahas, kita diskusikan mengenai metodologi penelitian agama. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Silakan diikuti di tempat masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil amyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhari wa ashabihi al-abhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan dengan doa perkuliahan. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk pada materi ini, yaitu metodologi penelitian agama, yakni bagaimana agama kita, agama Islam kita ini bisa dikaji dalam sebuah konteks penelitian. Ini ya. Pertama kita lihat di sini bahwasanya kalau kita lihat yang namanya penelitian itu hanya bisa dilakukan manusia, karena hanya manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah sehingga bisa mengkaji, bisa meneliti, gitu ya. Maka kita lihat di sini konteks manusia dalam Al-Qur'an. Kita bisa lihat dalam Al-Qur'an dalam beberapa firman Allah dikatakan beberapa kata, yaitu insan dan basar, ya. Kata insan diambil dari kata uns, berarti jinak, harmonis, kelihatan, tampak, atau dari kata nasia yang berarti lupa, atau nasa ya nusu berarti berguncang. Jadi bisa dilihat bahwasanya di sini insan manusia adalah makhluk yang tampak, kemudian punya nilai harmonis dengan sesama manusia lainnya. Kemudian dikatakan dari kata nasia berarti lupa, bahwasanya manusia sering lupa dan khilaf, ya.
Kemudian kita lihat juga kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh bentuk jati dirinya, jiwa dan raganya. Yang membedakan satu orang dengan lainnya adalah perbedaan fisiknya, perbedaan mental, kecerdasan, keimanan, dan lain sebagainya. Kemudian kata kedua yaitu mengenai manusia ini juga sering disebut dengan basar yang diambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu yang baik dan indah. Kata basar menunjuk pada proses kejadian manusia dengan tahapan-tahapannya sehingga mencapai tahap kedewasaan. Bahwasanya yang kita pahami proses hidup manusia ini panjang, mulai dari alam rahim ibu kita masing-masing, kemudian terlahir sebagai bayi, kemudian jadi balita, kemudian tumbuh remaja, dewasa, tua, dan seterusnya sampai yaumil akhir nanti. Maka berikutnya kita bisa lihat di sini mengenai manusia dan agama. Bahwasanya manusia di sini dalam konteks kemanusiaan, hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bahwasanya di sini beberapa teori, yaitu pertama dari Socrates menyatakan manusia sebagai individu, sementara dari pakar lain Plato menyebut manusia dari sudut kehidupan sosial dan politiknya. Jadi manusia punya kehidupan sosial, juga punya kehidupan politik, ini intinya. Berikutnya dari tokoh Indonesia, Sastra Prateja menyatakan manusia adalah makhluk yang historis. Jadi kita lihat sejarah panjang manusia, mulai dari dari kakek kita semua, nabi kita semua, Nabi Adam hingga dan Ibu Hawa, hingga nanti di akhir zaman nanti, ini ya, sebuah perjalanan historis yang panjang. Berikutnya dari Comte, Auguste Comte mengatakan bahwasanya mengenal diri manusia adalah mengenal sejarah, bahwasanya kita semua punya sejarah masing-masing. Bagaimana bapak dan ibu ketemu, kemudian bagaimana kita lahir di mana, di kota apa, di daerah seperti apa. Itu semua ada sejarahnya masing-masing. Maka manusia tidak cukup apabila hanya dilihat dari sudut biologisnya saja atau fisikanya saja, kimiawinya saja, ini ya. Secara sainsnya. Kemudian dari Ernst Cassirer menyatakan manusia tidak dapat didefinisikan berdasarkan sifat fisik ataupun metafisiknya. Bahwasanya ciri utama manusia terletak pada karyanya. Jadi yang akan selalu dikenang adalah karyanya, peninggalannya, bahwasanya bagaimana nabi-nabi kita, rasul-rasul kita dengan beberapa sejarah peninggalannya saat itu, bersejarah peristiwa saat itu. Oke, kemudian kita lihat di sini yaitu fungsi agama, bahwasanya bagaimana agama menjadi sesuatu yang bisa dikaji, yang bisa dilakukan penelitiannya, ini ya. Pertama kita lihat agama sudah jelas bisa dikatakan menyajikan dukungan moral dan sarana emosional, pelipur lara dan rekonsiliasi di saat manusia menghadapi ketidakpastian dan frustasi. Maka disitulah kita perlu ibadah kepada Allah, sholat malam dan sebagainya, ini ya. Kemudian agama juga menyajikan sarana hubungan transdental melalui amal ibadah yang dapat menimbulkan kedamaian diri, kedamaian hati, ketenangan hati, juga identitas baru yang menyegarkan. Kemudian agama juga memberikan standar nilai untuk mengkaji ulang nilai-nilai kehidupan. Jadi kita pahami semuanya ada di Al-Quran, ada di hadis-hadis Rasulullah, ya. Kemudian agama mengesahkan, memperkuat, memberikan legitimasi, dan kemudian juga mensucikan nilai dan norma di masyarakat. Jadi bagaimana tata kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, ekonomi, hukum, sosial, politik, itu semua ada di kajian agama, tinggal dicari saja. Kemudian agama juga pada intinya bisa memberikan status atau identitas dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individu, melalui berbagai kajian riset, ini ya intinya. Oke, berikutnya kita lihat di sini yaitu kaidah agama Islam. Kita lihat pada di sini ada beberapa hal yaitu mengenai kaidah agama Islam ini, yaitu pertama al-umuru bima qasidiha. Jadi segala urusan bergantung pada tujuannya. Jadi dikatakan
Bahwasanya semua hal yang kita lakukan tergantung niatannya gitu ya. Ketika niatannya baik, maka insya Allah tujuannya baik, hasilnya baik, pun sebaliknya. Kemudian ada juga al-yakinu la yuzalu bi al-sak, yaitu keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Jadi kita harus meyakini betul agama kita ini, keimanan kita, rukun iman kita ini. Berikutnya al-masyakotu tajlibu al-taisir, yaitu kesukaran itu menarik kemudahan. Bahwasanya sering kita dengar Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. Maka di situ manusia dalam setiap tahap kehidupannya akan punya ujiannya, akan punya cobaannya, diuji oleh Allah ya. Maka dengan kesukaran itu ketika berhasil dilalui akan ada kemudahan yang didapatkan, akan ada hasil yang didapatkan. Keempat yaitu al-daharu yuzalu, yaitu kemudaratan itu harus dilenyapkan. Maka itulah mengapa dalam Islam semuanya fokusnya pada kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Karena dengan kemaslahatan bersama, kemudaratan bisa dilenyapkan. Terakhir yang sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya yaitu al-adatu muhakkamah. Bahwasanya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Jadi kita bisa lihat adat istiadat di suatu tempat, budaya tradisi di suatu tempat itu kita bisa lihat apakah sesuai agama atau tidak. Kita ambil contoh yang kita sempat bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu seperti gerbek suro dengan larung gitu ya. Sama-sama adat istiadat, sama-sama budaya, tapi satunya sesuai dengan nilai Islami, satunya tidak ini ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi yaitu lingkup syariat Islam. Bahwasanya yang kita pahami, kita sebagai manusia punya tujuan, punya kewajiban hablum minallah, yaitu beribadah kepada Allah. Maka di situ ada beberapa hal yaitu akidah, tauhid, keimanan pada Allah. Kemudian ibadah juga menjadi hal yang diwajibkan. Bagaimana kewajiban sholat, kewajiban zakat, puasa, haji, dan berjihad ini ya. Maka selain itu manusia juga punya namanya hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia yang lain, masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dikatakan beberapa hal seperti dalam politik pemerintahan, dalam perekonomian, dalam sosial, dan sebagainya. Pendidikan, peradilan. Kemudian kita juga melihat bahwasanya kita manusia, kita juga punya hubungan individu dengan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, pakaian apa yang kita kenakan, makanan apa yang kita makan, minuman apa yang kita minum, gitu ya, intinya beberapa hal. Maka kita lihat juga sumber-sumber syariat Islam, yaitu yang disepakati dengan yang diperdebatkan, yaitu sudah jelas, yang sering didengar mungkin. Sudah sering kita dengar, yaitu bahwasanya yang disepakati ada 4 hal, yaitu bagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Rasulullah, sunnah, ijma, kemudian ada beberapa hal seperti ijma dan qiyas ulama, yaitu sebagai sumber-sumber yang disepakati. Kemudian ada juga yang masih diperdebatkan seperti di sini syar'u man qoblana, maslahi mursalah, istisan dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut di semester 2 di Qawaid Fikih dan Usul Fiqh ini ya. Maka disinilah muncul namanya fikih Islam, Rai'un Islami. Oke. Jadi yang kita pahami kemudian di sini bahwasanya penelitian itu kenapa penting dilakukan? Pertama karena kita pahami yang harus kita syukuri manusia diberikan akal pikiran yang hanya Allah berikan pada kita sebagai manusia. Malaikat tidak diberikan akal, setan tidak diberikan akal, hanya manusia yang punya. Maka di situ dengan akal yang kita miliki harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan di jalan Allah. Maka demikian penelitian bisa jadi salah satu solusinya. Karena yang kita lihat agama Islam dengan segala kesempurnaan dan ajarannya yang lengkap, akan tetapi bisa terkesan kaku dan menjadi beban ketika disampaikan dan dimaknai dengan cara yang keliru. Ya, jadi kalau kita lihat juga sekarang ini akhir-akhir ini banyak juga para ulama yang kemudian bukannya menebarkan kedamaian, tapi seperti menebar kebencian, menebarkan permusuhan. Itu kan bukan hal yang semestinya ada dalam Islam. Oke, maka kita lihat di sini berikutnya yaitu apa itu penelitian. Pertama kita lihat penelitian menjadi upaya untuk mencari jawaban atas sejumlah permasalahan.
dicari berdasarkan data-data yang ada. Kemudian penelitian ini menuntut pada pelakunya agar proses penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah, yaitu tersistematis, ada sistemnya, ada skemanya, ada perencanaannya, kemudian terkontrol, jadi datanya akurat berdasarkan dari data yang akurat. Kemudian bersifat empiris, bukan spekulatif, jadi dikatakan sifatnya objektif, bukan subjektif nih ya. Maka kemudian tujuan penelitian adalah menemukan jawaban terhadap persoalan, terhadap permasalahan yang dicari melalui penerapan prosedur ilmiah, mencari data, mewawancarai narasumber, kemudian ditabulasikan datanya, dianalisa datanya, ini ya. Maka kemudian dalam agama, penelitian juga menjadi hal yang penting, karena dengan meneliti dalam konteks agama Islam, yaitu menjadi sebuah upaya untuk mencari jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan agama. Kita ambil contoh beberapa masalah terkait dengan penelitian agama, jadi hal-hal yang bisa dikaji, yang perlu dikaji dengan pendekatan penelitian. Pertama misalnya kita lihat di sini bagaimana corak pemahaman teologi yang dianut oleh masyarakat Islam Kejawen di Kota Malang. Jadi untuk yang asli Malang, asli Jawa Timur pasti sering dengar ya istilahnya Islam Kejawen. Jadi agama Islamnya berjalan, kemudian adat-adat istiadat peninggalan mbah-mbahnya dulu juga masih dijalankan. Maka kita lihat di situ hal-hal apa yang benar, hal-hal apa yang tidak benar. Itu kemudian bisa dikaji. Kemudian permasalahan kedua juga bisa dilihat bentuk dakwah Islamiyah dan bentuk dakwah seperti apa yang cocok di Kota Malang. Jadi kalau kita lihat di Malang Raya, ini kan masyarakatnya majemuk. Ada masyarakat petani di daerah Kota Malang, di daerah Batu dan sebagainya. Ada juga masyarakat nelayan di Malang Selatan, di daerah Bantur, di daerah Sumber Manjing Wetan dan sebagainya. Ini ya. Maka demikian dengan berbagai macam kultur masyarakat ini juga perlu dilakukan bermacam-macam pendekatan dakwah. Ada juga kita bisa lihat seberapa banyak umat Islam di Kota Malang yang telah menyalurkan zakatnya. Kemudian sejauh mana efektivitas zakat yang disalurkan. Jadi ini berkaitan dengan ekonomi syariah yang bisa kita kaji. Bahwasanya kita sebagai umat Islam punya kewajiban zakat. Maka kita bisa meneliti pada Basnas Kota Malang, kepada Lansis Kota Malang. Kita lihat di situ datanya apakah sumber zakat yang semestinya terkumpul apakah sudah terkumpul sepenuhnya atau belum, gitu ya. Kemudian efektivitas penyalurannya pada para mustahik. Kemudian bisa juga kita kaji sejauh mana peran ulama atau lembaga keumatan Islam dalam menyelesaikan permasalahan umat di Kota Malang. Kemudian ada juga kita bisa kaji yang berkaitan dengan Islam Nusantara, bahwasanya kita sebagai umat Islam di Indonesia juga punya hubungan dengan agama lain. Kita juga punya sahabat kita orang Kristen, saudara kita mungkin ada yang orang Kristiani, orang Hindu, orang Buddha. Maka kita juga perlu mengkaji bagaimana hubungan semestinya, yaitu hubungan internal dan eksternal antara umat beragama di suatu daerah ini ya. Oke. Maka berikutnya kita lihat di sini yaitu metode penelitian dalam agama Islam. Jadi beberapa hal yang bisa dikaji, yang bisa diteliti dalam konteks agama Islam. Pertama kita bisa melakukan metode penelitian tafsir. Jadi kita kaji berdasarkan apa yang ada di Al-Quran, kajian ayat-ayat dari firman Allah ini ya, ayat-ayat Al-Quran. Kita juga bisa lakukan metode penelitian hadis. Jadi bagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi kita, Rasulullah Muhammad kita, hadis-hadis Rasulullah. Kemudian ada juga hal-hal lain yang bisa dikaji, misalkan di sini seperti metode penelitian fikih. Jadi dalam pendekatan fikih, beberapa pemikiran ulama fuqaha dan sebagainya itu bisa dikaji. Terakhir kita juga bisa kaji karena kita di sini sebagai mahasiswa ekonomi. Jadi perlu juga mengkaji apa itu ekonomi Islam, apa yang nanti perlu diteliti, dipikirkan mengenai ekonomi Islam. Karena ini nantinya juga jangka panjangnya akan menjadi judul skripsi. Karena nanti semuanya harus berkaitan dengan ekonomi syariah, skripsinya, perbankan syariah. Oke, kita lanjut.
Pertama di sini yaitu metode penelitian tafsir, yaitu mengkaji apa yang ada di firman-firman Allah, yang ada di ayat-ayat Al-Qur'an, itu kita kaji. Pertama kalau kita lihat secara dasarnya yaitu ulum Al-Qur'annya, ulumul Qur'annya. Kita lihat yang kita pahami sudah ada mata kuliah khusus semester ini ya, ulumul Qur'an. Bahwasanya ulumul Qur'an menjadi pengetahuan yang membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Al-Qur'an dari segi asbabun nuzulnya, an-nasik wa al-munsuknya, al-muhkam wa al-muhasabnya, kemudian al-maki wa al-madani, jadi ayat-ayat makiyah, ayat-ayat madaniyah yang bisa dikaji di sini. Maka kalau kita lihat banyak hal, banyak konsep ilmu dalam penelitian tafsir ini insya Allah sudah diajarkan di ulumul Quran ya, jadi kita skip aja. Kemudian ada juga berikutnya yaitu metode penelitian hadis. Jadi apa-apa yang ada di hadis Rasulullah itu juga bisa dikaji, ulumul hadisnya, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan berbagai hal, berbagai aspek terkait dengan keperluan pembahasan hadis dan pemahamannya. Jadi yang sudah diajarkan juga di ulumul hadis semester 1 ini ya. Jadi ada ilmu hadis riwayah yang mencakup pernyataan dan perbuatan baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad. Kemudian ada juga ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang diketahui darinya hakikat riwayatnya, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syaratnya, macam-macam apa yang diriwayatkan dalam hadis tersebut, dan hal apa saja yang kemudian berkaitan dengan hadis-hadis ini, gitu ya. Nah, sama ini ada beberapa konsep ilmu dalam penelitian hadis, yaitu ilmu rijal al-hadis, ilmu jarh wa ta'dil dan sebagainya. Ini nanti sudah diajarkan di ilmu hadis. Kita lanjut aja. Konsep ketiga yaitu di sini mengenai metode penelitian fikih. Jadi kalau kita lihat, kita pahami, fikih itu diartikan pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang suatu hal. Biasanya berkaitan dengan ilmu agama Islam karena kemuliaannya. Sedangkan menurut istilah, fikih punya dua pengertian konsep, yaitu pengetahuan hukum-hukum syariah tentang perbuatan apa saja yang terjadi, kemudian dalil-dalilnya apa saja. Maka kemudian hal tadi bisa dikumpulkan, dikodifikasi hukum-hukumnya berdasarkan syariat Islam. Mengenai fikih ini nanti ada beberapa mata kuliah khusus di prodi kita, perbankan syariah. Nanti bisa dipelajari mulai semester 2. Ada matkul qawaid fikih, ada usul fik. Kemudian semester 3 ada fikih muamalah, membahas perekonomian Islam. Ada fikih muamalah kontemporer, juga fikih tentang zakat, fikih ziswaf ini ya. Oke, terakhir kita kaji di sini yaitu metode penelitian ekonomi Islam. Jadi karena kita di sini sebagai mahasiswa ekonomi perbankan syariah, maka perlu memahami apa itu ekonomi Islam, apa itu ekonomi syariah. Maka kita lihat di sini ekonomi Islam menjadi sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang kemudian disimpulkan dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah, dari ijma' dan qiyas ulama dan sebagainya, yang kemudian dijadikan dasar bangunan ekonomi yang berdiri berdasarkan dasar tadi, sesuai dengan kondisi sekitarnya, sesuai dengan konteks yang ada. Maka kalau kita lihat pada intinya pada ekonomi Islam ada beberapa hal yang menjadi dasar fundamentalnya. Pertama sudah jelas ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam. Jadi perekonomian yang dijalankan berdasarkan syariat Islam itulah ekonomi Islam. Maka kemudian kita lihat di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat, jadi seimbang. Individunya juga dapat keuntungan, masyarakat sekitar juga diuntungkan. Kemudian keseimbangan dunia akhirat, jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Maka itulah kenapa dalam Islam kita sebagai umat Islam, sebagai ekonom muslim diminta untuk menjadi kaya. Karena dengan kita kaya, kita bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Kita bisa zakat dengan jumlah yang besar, bersedekah dengan jumlah yang besar, bisa membangun masjid, pondok pesantren dan sebagainya ini ya. Maka kita lihat juga dalam ekonomi Islam ada beberapa hal asas pokoknya, yaitu pertama di sini kewajiban usaha, wujubul amal. Bahwasanya Islam melarang umatnya menjadi peminta-minta, pengemis, pemalas dan orang yang mudah putus asa. Karena kita sebagai umat Islam diminta untuk terus berikhtiar dalam kehidupan ini. Kemudian kedua yaitu membasmi pengangguran, maktul bitaulah.
Itu akibat dari dibasminya pengangguran, maka kelaparan dapat dihindari, pekerjaan terjamin, kemiskinan teratasi, kriminalitas dapat ditekan. Kemudian organisasi sosial juga muncul, mendorong masyarakat untuk saling tolong menolong ini ya. Maka kemudian hak milik juga diakui dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, seseorang berkuasa untuk memiliki harta, memakai dan mempergunakannya, serta juga dapat diberikan pada orang lain. Itulah mengapa dalam ekonomi Islam ada waris, ada hibah, dan sebagainya. Kemudian tunduk patuh di bawah kesejahteraan umat, kesejahteraan sosial. Pengakuan atas hak milik harus diimbangi dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum, kepentingan umat, kepentingan maslahatan umat. Itu menjadi poin utama dibandingkan kemaslahatan individu dalam ekonomi Islam. Ya. Maka nanti di prodi kita Perbankan Syariah juga ada beberapa mata kuliah khusus mengenai ekonomi Islam ini. Dari semester 2 ke atas nanti ada dasar ekonomi Islam, sejarah ekonomi Islam, ekonomi mikro Islam, makro Islam, moneter Islam dan sebagainya. Tiada. Oke, ini ya. Mungkin cukup ini yang bisa kita diskusikan. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahumma muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.